Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Al-Fajri. Saya asal Riau, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan sedikit berbicara mengenai bagaimana mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Sebelum membahas lebih lanjut, kita mesti tahu apa itu moderat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderat artinya selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim, berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Sedangkan muslim moderat adalah muslim yang bermoderasi dalam beragama, yaitu melakukan salah satu karakter keislaman yang menekankan pada pemikiran dan sikap keagamaan yang nir kekerasan dan ekstremisme. Indonesia pernah dilanda berbagai krisis, mulai dari krisis 1998 hingga krisis akibat pandemi COVID-19. Tepat 24 tahun lalu, Indonesia menghadapi puncak krisis ekonomi dan politik pada Mei 1998. Krisis moneter yang berujung pada krisis politik dan menumbangkan rezim Orde Baru itu masih menyisakan beban ekonomi dan sejarah bagi negara ini. Benar, Indonesia memang mampu bangkit dan keluar dari tekanan krisis, termasuk dari hantaman krisis ekonomi kedua tahun 2008. Tapi di saat sedang berupaya menata kembali ekonomi, Indonesia kembali dihadapkan pada krisis yang lebih dahsyat akibat pandemi COVID-19. Menurut Ubedillah, masyarakat juga rentan diliputi dengan prasangka. Jika prasangka ini dominan, maka yang muncul adalah ketegangan hingga bisa berujung pada konflik sosial. Lebih lanjut, Ubedillah menyebut faktor-faktor lain seperti ekses pemilihan presiden 2019 bisa muncul kembali. Ubedillah melihat dalam konflik sosial masih ada ruang kontrol, misalnya dari aparat penegak hukum. Namun jika yang terjadi kerusuhan sosial, kata dia, aparat penegak hukum dalam situasi yang sama sekali tak bisa efektif bekerja. Kerusuhan sosial lebih dimaknai sebagai amuk massa yang tak terkontrol. Pada ulang tahun yang ke-76 ini, Indonesia mengusung tema Indonesia Tangguh. Indonesia tumbuh sangat relevan dengan kondisi negara saat ini, di mana negara sedang dalam kondisi krisis. Indonesia harus tetap tangguh dan tumbuh agar bisa survive maju. Namun, semua itu tidak akan pernah tercapai apabila rakyat dan pemerintahnya masih egois dan mementingkan kepentingan kelompok tersendiri. Rakyat Indonesia harus bersatu, gotong royong, dan toleran agar Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, bisa tercapai. Maka dari itu dibutuhkan yang namanya generasi moderat. Di situasi seperti ini, kita butuh generasi muslim yang moderat. Kenapa? Karena moderat dalam beragama akan melahirkan sikap toleransi, dan sikap toleransi akan menciptakan masyarakat yang harmoni. Jika sudah seperti itu, yang namanya kerusuhan dan krisis sosial tak akan terjadi. Lantas bagaimana ciri orang yang moderat itu? Setidaknya ada 4 tolak ukur yang bisa menjadi parameter sikap moderat. Yang pertama, sikap terbuka. Sikap terbuka menjadi ciri pertama orang moderat. Ini termasuk terhadap masukan baru Nurcholish, mencontohkannya dengan sikap Imam Malik, penulis kitab Al-Muwatta. Kitab ini dalam satu riwayat disebut ditulis selama 40 tahun. Lamanya rentang penyusunan tersebut karena Imam Malik ingin mendapatkan masukan dan umpan balik dari para ulama. Setiap masukan selanjutnya diperbaiki hingga para ulama kemudian menyatakan bersepakat bahwa karya Imam Malik tersebut sudah dinilai baik. Karena karya tersebut disepakati, maka dinamai Al-Muwatta. Yang kedua, berpikir rasional. Dia menyebut orang-orang yang punya sikap moderat akan berpikir rasional. Segala perilaku ibadah atau kebaikan harus dapat ditinjau akal. Jika bertentangan dengan akal, sikap atau perbuatan tersebut patut dipertanyakan. Hal-hal yang tidak bisa dirasionalkan hanya urusan ajaran agama yang dalam bahasa agama disebut ta'abbud, seperti pelaksanaan wudhu. Mengapa seorang mengeluarkan angin atau kentut yang dibasuh kok mukanya? Yang seperti ini adalah ta'abbud, tidak perlu dipaksakan untuk sesuai dengan akal. Yang ketiga, rendah hati.
Ciri sikap moderat juga ditandai dengan adanya tawaduk atau rendah hati. Seorang yang moderat harus mampu menunjukkan dirinya sebagai makhluk yang merasa kurang pengetahuannya, sehingga ingin tetap belajar. Dia harus rendah hati ketika berbicara dengan orang lain. Dia tidak boleh merasa paling benar, termasuk dalam hal pemahaman keagamaan. Yang keempat, memberi manfaat. Ciri sikap moderat selalu berpikir bahwa apa yang dilakukan harus membawa manfaat. Perspektif ini penting untuk dijadikan pegangan bagi kita masyarakat terdidik. Yang termasuk dengan manfaat bukanlah pertimbangan untung dan rugi secara material, namun lebih kepada manfaat kuantitatif. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama untuk bangkit dan menjadi generasi muslim moderat untuk Indonesia yang lebih baik juga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.